Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua kepada Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni tahun 2024, menyusul ketiadaan Jay Izzes. Skuad Garuda akan menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni tahun 2024 mendatang. Mereka akan menghadapi Irak dan Filipina pada dua laga terakhir di putaran kedua, dengan hanya memerlukan 3 poin untuk melenggang ke putaran ketiga. Dua laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang merupakan kandang Timnas Indonesia, pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia pada tanggal 2 Juni tahun 2024 mendatang. Celakanya, Shin Tae-yong tidak akan bisa memainkan bek tengah andalannya, Jay Izzes, yang bakal disibukkan bersama Venezia. Izzes berhasil membantu Gli Arancione Roverdi lolos ke final playoff Serie B, untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia. Lawan mereka adalah Cremonese dan final playoff akan dimainkan dalam format kandang dan tandang. Laga pertama dimainkan di markas Cremonese pada tanggal 31 Mei dini hari WIB, selagi Venezia menjadi tuan rumah di partai penentu pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Pertandingan leg kedua final tersebut akan dihelat hanya beberapa jam setelah laga Timnas Indonesia kontra Tanzania digelar. Jadi, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jay Izzes untuk pertandingan kontra Tanzania tersebut. Shin Tae-yong masih memiliki sejumlah bek tengah lainnya, seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Namun demikian, tidak semuanya bakal langsung tersedia. Ridho dan Ferrari mungkin bisa dipastikan tersedia lantaran Liga 1 2023/2024 telah menyelesaikan musim reguler. Jordi Amat juga bisa tersedia karena Johor Darul Tazim, JDT, tak punya jadwal di Liga Malaysia untuk akhir pekan ini. Kendati begitu, Justin Hubner masih bisa absen karena Cerezo Osaka masih memiliki pertandingan pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024 mendatang. Jika Izzes dan Hubner tidak ada, maka praktis Timnas Indonesia kekurangan opsi untuk pos bek tengah untuk laga kontra Tanzania. Mengingat kekurangan personel ini, pelatih Shin Tae-yong mungkin bisa memberi kesempatan kedua kepada Elkan Bagot, yang tak termasuk dalam 22 nama yang dipanggil olehnya untuk FIFA Matchday Juni tahun 2024. Itu nampaknya merupakan dampak dari peristiwa pada playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada awal Mei ini. Pada saat itu, Bagot harusnya ikut membela Timnas Indonesia U23 di laga kontra Gini, karena musimnya bersama Bristol Rovers sudah selesai. Kendati demikian, sang bek tengah berusia 21 tahun tak pernah hadir, dan malah pamer dirinya sedang liburan hanya beberapa hari setelah kekalahan Timnas Indonesia. Hal ini nampaknya menjadi alasan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Bagot untuk FIFA Matchday Juni tahun 2024 mendatang. Namun begitu, tak bisa ditampik bahwa Bagot akan menjadi opsi yang bagus untuk Timnas Indonesia, sekalipun hanya untuk laga kontra Tanzania. Jika Izzes dipastikan absen selagi Hubner belum diketahui ketersediaannya, maka Bagot, yang relatif tak punya agenda hingga Ipswich melaksanakan pramusim pada Juli mendatang, bisa menjadi opsi yang bagus untuk dipertimbangkan. Timnas Indonesia dipastikan menambah satu kiper ke dalam skuad jelang memainkan dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, pelatih Shin Tae-yong baru memanggil 22 nama. Pos penjaga gawang bahkan baru diisi 2 dari 3 slot yang tersedia.
Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengakui bahwa pihaknya bakal menambah satu kiper guna melengkapi kuota 23 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina 5 hari berselang. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Kita pasti tambah kiper satu lagi, kata Sumarji kepada awak media pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Sejauh ini, dua kiper yang telah dipanggil Shin Tae-yong adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Satu sosok kiper lain hingga kini belum diketahui. Merujuk data di lapangan, banyak nama-nama penjaga gawang yang bisa dibawa Shin Tae-yong untuk melengkapi kuota. Beberapa di antaranya juga pernah dipanggil oleh sang juru taktik seperti Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna hingga Muhammad Riyandi. Di luar itu, terdapat nama kiper keturunan yang belum lama ini memilih status warga negara Indonesia, WNI, yakni Cirus Margono. Ada juga kiper FC Dallas, Maarten Paes yang juga telah berstatus WNI. Namun, khusus penjaga gawang 25 tahun itu dipastikan tak bisa membela Garuda dalam waktu dekat. Meski telah WNI, Maarten Paes belum bisa membela Timnas Indonesia karena proses perubahan asosiasinya masih terhambat aturan FIFA, tepatnya pada OIN BI pada pasal perpindahan asosiasi yang ada di Statuta FIFA. Paes diketahui pernah tampil bersama Belanda U21 di kualifikasi Euro U21 2021 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Aturan FIFA menyebut salah satu syarat pemain bisa mengubah asosiasi ke negara lain adalah jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk timnas junior atau senior negara sebelumnya dalam pertandingan resmi. Tom Haye menyebut Timnas Indonesia punya kualitas mumpuni untuk menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Kamis 6/6 mendatang. Tom Haye menganggap Irak merupakan salah satu lawan paling berat di putaran kedua kualifikasi. Menurut saya, mereka adalah lawan yang kuat karena sudah membuktikannya di laga sebelumnya. Tapi saya pikir, kami sudah menunjukkan juga di pertandingan sebelumnya bahwa kami punya kualitas. Kami bermain di kandang dan itu jadi keuntungan, kata Tom Haye. Pemain 29 tahun itu mengaku dalam kondisi yang baik meski baru tiba kemarin di Jakarta. Ia kini fokus beradaptasi dengan perbedaan situasi di Belanda dan Indonesia. Tom Haye jadi salah satu pemain yang sudah datang pada latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan B Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa, 28/5. Sejauh ini ada 18 pemain dari total 22 yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Kondisi saya sangat baik meski baru menjalani penerbangan yang sangat panjang. Latihan sedikit sulit tapi bagus untuk mempersiapkan fisik, ujarnya. Menurut saya, penting untuk memulai latihan lebih awal seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, ia menambahkan. Sebelum diproyeksikan tampil lawan Irak dan Filipina, ex-pemain SC Heerenveen itu diharapkan tampil dalam laga uji coba kontra Tanzania, Minggu, 2/6 mendatang. Saya siap untuk pertandingan selanjutnya. Memang kondisi di Indonesia berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa. Karena itu, datang lebih awal akan lebih baik, ucapnya.